Jesus, unser Trost und Leben, der dem Tode war. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing untuk beribadah dalam rangka ibadah Petuen pada sore hari ini. Dan ibadah Petuen pada sore hari ini merupakan ibadah minggu pertama pada bulan Paskah ini. Untuk itu mari kita awali dengan mengambil saat teduh. Ibadah Petuen pada sore hari ini kami laksanakan dengan percaya kepada Tuhan Allah Bapa kami yang telah menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit untuk menyelamatkan kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita memuji bersama-sama dari Kidung Jemaat 188 bait yang pertama dan yang kedua. Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, perkenankanlah pada sore hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan telah menyertai dan melihara kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memperkenankan kami bisa bersama-sama dengan anggota keluarga kami untuk memuliakan Tuhan dan untuk belajar firman Tuhan, yang akhirnya nanti bisa kami pakai untuk menguatkan kehidupan keseharian kami. Untuk itu Tuhan, pada sore hari ini kami akan belajar firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat agar kami mengerti firman-Mu. Berikan kami kemampuan dan kemauan agar nantinya kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang sore hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan
yang diambil dari bacaan setahun dari Alkitab, yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Judul renungan kita pada sore hari ini adalah Semangat Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekitar 36 jam setelah kematian Yesus, para wanita datang ke tempat Yesus dikuburkan. Tujuannya adalah ingin merempah-rempahi tubuh Yesus. Tentu saja suasana sedih dan duka masih menyelimuti hati mereka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Namun mereka dikejutkan dengan peristiwa gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan nampak menggulingkan batu penutup lubang kubur, lalu duduk di atasnya. Peristiwa dahsyat itu ternyata tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga para penjaga kubur Yesus. Keterkejutan itu membuat mereka seperti orang-orang mati. Malaikat memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan malaikat itu pun memerintahkan kepada para wanita untuk segera menyampaikan berita itu kepada para murid. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kisah kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti dari kuasa Allah dalam hidup manusia. Manusia tidak akan dapat mengkaji secara ilmiah bagaimana Yesus bisa bangkit dari kematian. Dan bagaimana mungkin itu rekayasa, karena di situ pun ada tentara Romawi yang berjaga dan mereka ketakutan melihat kedatangan malaikat Tuhan. Namun jauh yang terpenting saat ini bukanlah kita hanya sekedar
pengagum sejarah perbuatan Tuhan yang dahsyat itu. Namun, apakah kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini akan membawa dampak yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kita? Saksi-saksi Kristus telah memperlihatkan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dulunya mereka takut dan tidak mengerti semua pengajaran Tuhan Yesus, namun kemudian mereka bangkit, mengubah hidup mereka menjadi saksi-saksi yang bersemangat, memberitakan Injil Kristus, bahkan siap untuk mati martir. Melalui peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan dan kita menyadari bahwa Tuhan itu hidup dan menggenapi semua firman-Nya, bahwa tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Di samping itu, kebangkitan Kristus menjawab banyak hal. Antara lain yang pertama, kebangkitan Kristus merupakan perwujudan dan penggenapan rencana agung Allah. Kedua, pembuktian kebenaran cerita yang telah disampaikannya bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketiga, menjawab kekhawatiran dan membungkam kesombongan para imam. Keempat, kebangkitan Yesus merupakan kemenangan terdahsyat, di mana Ia keluar sebagai pemenang melawan maut. Kemenangan yang mengubah hubungan manusia dengan Allah yang sempat terputus karena dosa. Hari ini orang-orang Kristen merayakan kemenangan besar sepanjang sejarah dunia. Peristiwa kebangkitan yang telah menyejarah dan menjadi dasar iman gereja Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita sukacita yang disaksikan oleh Allah dari kisah kebangkitan Yesus adalah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Nya, membawa sukacita dan pengharapan. Perkataan Tuhan Yesus, "Janganlah takut, salam bagimu, pergi dan katakanlah," adalah ungkapan motivasi dari Tuhan bahwa Allah telah bertindak dan berbuat dalam hidup kita. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan hadir dalam hidup dan memberikan kita petunjuk akan apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita untuk mencapai kemenangan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah motivasi dan dorongan buat umat Tuhan untuk semangat dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita takut menyaksikan iman kita. Karena yang kita miliki adalah iman yang hidup, bukan iman isapan jempol atau dongeng 1001 malam. Bersukacitalah karena kebangkitan Tuhan membuat maut tidak mampu menahan kebesaran dan kemahakuasaan Allah yang telah mewujudkan rencana agungnya bagi seluruh umat manusia. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu pada sore hari ini. Dalam motivasi yang Tuhan tanamkan di dalam para murid, juga Tuhan tanamkan dalam hidup kami, agar kami semangat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan
mengucapkan syukur melalui persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara kasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan sekaligus menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah menang melawan maut, dan yang telah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, sebab dengan kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih akan firman-Mu, terima kasih kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, pada saat ini perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini berjuang untuk melawan virus yang melanda negeri kami maupun dunia ini. Entah sampai kapan virus ini berlangsung Tuhan. Perkenankanlah saat ini kami bersama-sama memohon kepadamu, Engkau menolong kami, umat ciptaan-Mu di dunia ini. Sirnakanlah wabah ini Tuhan, agar umat-Mu di dunia ini, umat ciptaan-Mu, kembali dapat beraktivitas secara normal. Kalau kami memiliki banyak dosa dan kesalahan di hadapan-Mu Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Malang. Tuhan memberkati semua program yang sedang dan akan dilaksanakan. Program-program pelayanan jemaat yang tertunda karena keadaan saat ini. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan bergereja kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan yang melayani warga jemaat di gereja kami. Siapapun ya Tuhan, berkatilah di dalam kehidupan mereka keseharian dan kehidupan rumah tangganya. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang lanjut usia. Tuhan berkati dalam kehidupannya, kesehatannya, rasa sepinya, ataupun banyak hal yang harus dipergumulkan di dalam hidupnya. Jangan jauhi mereka Tuhan, rengkuh mereka, berikan kedamaian dan kesejahteraan bagi mereka. Kami berdoa setiap keluarga yang selalu melayani, menghibur para bapak dan ibu yang sudah lanjut usia.
Tuhan berikan mereka kesabaran, kesehatan, dan rasa syukur. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menempuh belajar mereka, tetapi mereka harus belajar di rumah. Tuhan berkati dengan hikmat, dengan hati yang gembira, karena kami tahu mereka pun banyak hal yang ingin diluapkan. Berkati setiap upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter, perawat, dan setiap orang yang saat ini berjuang untuk mengobati orang-orang yang sakit, dan berkati mereka dengan kesehatan. Jauhkan kami semua dari wabah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah mengucapkan syukur melalui pengumpulan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa. Dan jika kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini, kami percaya Tuhan memberkati kami, pribadi lepas pribadi, memberkati setiap rumah tangga yang ada. Demikianlah Tuhan doa permohonan kami. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri ibadah petuan sore hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat sore dan Tuhan berkati.